Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Narel Intifatul Umam dan teman saya Robi Hadi Saputra di sini akan mewawancarai tentang kepemimpinan. Untuk narasumbernya, kami mendapat narasumber Ketua GLC periode 2020, yaitu Eka Restu Justitian, jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Untuk selanjutnya, kepada teman saya Robi bisa melakukan slideshow untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan pertama untuk Mas Tian, apa itu pemimpin menurut Mas Tian? Oh, kalau menurut saya ya, pemimpin itu orang yang bisa mengatur sebuah organisasi atau circle yang lebih luas. Bisa kecil bisa, besar bisa. Tapi kalau yang besar itu lebih apa ya, jiwa kepemimpinannya harusnya lebih besar daripada yang circle-nya kecil. Menurut saya seperti itu, Mas. Jadi seperti semacam leader gitu ya. Iya. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah setiap orang terlahir sebagai pemimpin? Menurut saya enggak sih, Mas. Enggak semua orang itu bisa jadi pemimpin. Pemimpin itu yang satu dipilih itu berdasarkan karakter yang dimiliki. Ada yang bisa memimpin sebuah organisasi, ada yang bisa memimpin di lingkup yang kecil aja. Jadi kalau semua jadi pemimpin, nanti kan untuk yang di bawah-bawahnya kan agak susah gitu buat diatur. Jadi ada yang tidak bisa apa memiliki pola pikir luas gitu, jadi pandangannya kayak kurang kurang luas terhadap segala kemungkinan, dan kalau dia dijadikan pemimpin bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada sebuah organisasi tersebut. Jadi ada orang yang memang terlahir jadi pemimpin, ada yang jadi pembantu atau support, kurang lebih seperti itu. Oh ya, baik-baik. Pertanyaan nomor 3, siapakah yang disebut sebagai pemimpin menurut Mas Tian? Ini yang bisa dijadikan pemimpin ya siapa aja gitu ya maksudnya. Iya. Ya, Kalau menurut saya yang bisa disebut sebagai pemimpin, yang pertama itu orang yang dipilih berdasarkan voting atau lebih tepatnya demokrasi. Ada juga yang dipilih sebagai pemimpin atas dasar kemampuan. Jadi ada dua, berdasarkan pilihan sama kemampuan. Kurang lebih seperti itu. selanjutnya pertanyaan nomor 4, apakah menjadi pemimpin harus pandai berbicara? Kalau menurut saya tidak harus, tapi alangkah lebih baiknya kalau pintar berbicara. Soalnya kenapa? Kalau pemimpin bisa bicara dan bisa ngena ke hati semua orang, itu nanti biasanya itu bakal dipercaya gitu. Kalau orang yang kurang pandai berbicara mungkin agak kurang dipercaya. Tapi yang namanya pemimpin harusnya kan ada juru bicara yang setidaknya pandai berbicara untuk menutupi kekurangan dari seorang pemimpin. Oh, baik-baik. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor 5, bagaimana mengatur perbandingan atau proporsi atau waktu organisasi dengan akademik kuliahnya Mas Tian ini? Apakah Sepengalamannya Mas Tian. seperti materi kuliahnya tertinggal atau tugasnya ribet atau bagaimana? Kalau menurut saya selama menjabat sebagai ketua GLC, selama kan waktu saya menjadi pemimpin itu kebetulan kena pandemi ya, jadi proporsi waktunya itu untuk kegiatan organisasi itu sangat minim sekali. Sekitar kalau dibuat dalam 24 jam ya, itu sekitar 2 jam aja buat organisasi. Selebihnya udah lepas, udah dikerjakan untuk kegiatan di rumah, lalu mengerjakan tugas, lalu ibadah, membantu orang tua, dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan ke-6,
bagaimana introvert bisa dapat berorganisasi dan bisa beradaptasi di dunia mahasiswa, baik itu di organisasi intern, ekstern maupun di himpunan dalam jurusan sendiri. Untuk seorang introvert, kurang lebih mereka itu harus dibebani sebuah tanggung jawab. Kalau kalau dalam pola pikirnya terdapat tanggung jawab, pasti dia dapat mengatasi kekurangannya, yaitu introvert itu. Jadi dia meskipun kurang pandai bersosialisasi, tapi dia memaksakan karena ada tanggung jawab di situ. Kurang lebih seperti itu. Yang utama tanggung jawab. Baik. Yang ketujuh, bagaimana menunjukkan ke orang lain kalau kita punya jiwa kepemimpinan. Biar orang lain tahu kita ini lo bisa memimpin atau bagaimana menurut Mas Dian. Kalau menurut saya, untuk menjadi seorang pemimpin itu biasanya ada dua. Yang satu itu rupa. Biasanya rupa itu sudah menandakan seorang pemimpin atau enggak. Selain rupa adalah pola pikir. Jadi untuk menemukan seorang pemimpin, kita bisa mengadu pola pikiran. Jadi apabila pola pikiran orang tersebut itu lebih luas dari kita, nah terus cara pengambilan keputusannya itu lebih bijak dari kita, itu bisa dikategorikan memiliki jiwa kepemimpinan. Untuk selanjutnya, bagaimana menyatukan dua pendapat yang berbeda. Kita ambil contoh di dalam GLC sendiri ada sebuah rapat dan otomatis terjadi perbedaan pendapat dari anggota-anggota lain. Itu bagaimana Mas Dian menyikapinya? Dulu itu terdapat dua pendapat yang berbeda itu antara diklat di dalam UPN atau di luar UPN. Karena menurut kebijakan kampus itu terdapat aturan untuk kegiatan di dalam UPN dan boleh di luar UPN, tapi itu vilanya itu udah ditentukan dari pihak kampus. Lah, untuk menyikapi dua pendapat yang berbeda, kan ada yang ingin ke mana? Ke luar UPN, ada yang pengen di dalam UPN. Nah, berdasarkan voting yang telah dilakukan, itu menang yang di luar UPN. Jadi banyak yang ingin keluar UPN. Nah, solusinya gimana untuk menyatukan dua pendapat ini? Ya, kita menuruti apa yang eh, apa yang dipilih berdasarkan voting. Nah, apabila voting tersebut tidak bisa dijalankan, semisal di GLC dulu sudah ingin mengajukan ke luar UPN, tapi vilanya nggak dapat karena untuk membooking villa itu harus 3 bulan kemudian. Padahal kegiatan yang rapat waktu itu tuh 1 bulan sebelum diklat. Nah, jadi kan karena 3 bulan sebelumnya itu nggak bisa, harus booking 3 bulan sebelumnya, maka yang dipilih adalah di dalam UPN. Karena kan sudah jelas kalau di luar UPN ya bisa. Ya kurang lebih begitu. Harus voting dulu, apabila berdasarkan voting kurang bisa dijalankan, baru diambil yang voting berikutnya atau pilihan berikutnya. Oh, jadi tetap mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat. Iya. Nah, ini untuk ada pertanyaan tambahan dari saya. Untuk di GLC sendiri itu masa jabatannya itu berapa periode Mas? Di GLC itu 2 periode maksimal. Oh, 2 periode. Dan itu pemilihannya seperti pemilu seperti umumnya atau ditunjuk dari pembina atau Kalau dari GLC itu berdasarkan pemilihan, tapi pemilihannya ini lebih fleksibel, jadi nggak terlalu mengikat kayak jadi tidak terlalu formal gitu. Contoh halnya untuk menjadi ketua GLC, semisal ketua tersebut tidak menemukan seorang wakil,
maka masih bisa maju sebagai ketua. Jadi meskipun ketua aja nggak ada wakilnya itu bisa. Dan wakilnya bisa dipilih setelah menjadi ketua. Dan bisa juga yang maju satu calon atau 2 calon. Kalau semisal satu calon itu nanti pilihannya itu berdasarkan iya atau tidak. Kalau 2 calon berarti memilih 01 atau 02. Semisal 01 yang terpilih, 01 berhak memilih wakil entah itu dari 02 atau dari manajemen lainnya. Baik, baik. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Tian. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.